Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang statistika bagian desil. Kita coba pengertian desil. Desil atau biasa disingkat DI adalah ukuran letak dari data sehingga data yang ada dibagi menjadi 10 bagian sama besar. Nah, misalnya kita memotong sebuah roti di sini menjadi 10 bagian. Kalau kita memotong 10 bagian berarti berapa kali kita memotong? Nah ya, berarti kita memotong sebanyak 9 kali. Sehingga desil itu ada 9. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. Nah, D1 desil pertama, D2 desil kedua, dan seterusnya. D5 desil kelima, atau biasa disebut dengan median, D9 atau desil ke-9. Nah, jadi desil itu adalah data dibagi 10. Nah, untuk desil data tunggal, nah, rumusnya adalah DI sama dengan XI N tambah 1 per 10. I-nya bisa diganti dengan 1 sampai 9. Jadi di sini juga I-nya bisa berubah jadi 1 sampai 9 tergantung I di sini. Kalau D1 I-nya 1, D2 I-nya 2 dan seterusnya. Kita coba contoh soal dan pembahasannya. Diberikan data 8, 6, 15, 12, 12, 8, 13, 14, 16, 17, 12, 6, 10, 11, 15. Tentukan D3 dan D9. Nah, cara penyelesaian yang pertama itu adalah kita urutkan datanya. Kita urutkan data terlebih dahulu. Di sini 6-nya ada 2, kemudian ada 8-nya ada 2 juga, kemudian ada 10-nya ada 1, kemudian ada 11-nya juga 1, kemudian ada 12-nya ada 3, nah kemudian ada 13-nya ada 1, kemudian 14-nya juga ada 1, 15-nya ada 2, kemudian ada 16-nya 1, kemudian 17-nya ada 1 juga. Nah, jadi sekarang kita hitung datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka N-nya sama dengan 15. Nah, jadi kita cari D3 yaitu X3N tambah 1 per 10. Karena dia 3 di sini. Data ke 3N tambah 1 per 10, N-nya 15. Maka 3 kali 15 tambah 1 berarti kan 16. 3 kali 16 berarti berapa? 48. 48 bagi 10 berarti 4,8. Berarti data ke 4,8. Maka D3 sama dengan X4. Nah, karena di sini 0,8 berarti 0,8. Setelah X4, X5. X5 dikurang X4. Nah, kita cari dulu X4-nya ada di mana? Ada di 8. X5-nya berarti ada di 10. Maka kita masukin X4-nya ada 8. Kemudian 0,8 kali 10 kurang 8. Sama dengan 8 tambah 0,8 kali 2. 10 kurang 8, 2. Maka 8 tambah 0,8 kali 2 berarti 1,6. Diperoleh 9,6. Nah, bagaimana kalau dia D9? Berarti D9 adalah X9 N tambah 1 per 10. Maka diperoleh data ke-9-nya 9, 15. Berarti kan 9 tambah 1. Sorry. Ini kan N-nya 15. Berarti 15 tambah 1. Berarti 16. 16 kali 9 adalah 144 bagi 10. Maka data ke 14,4. Nah, D9 adalah X14 tambah 0,4 karena di sana sini 0,4. Setelah 14 berarti data ke-15 dikurang data ke-14. Maka data ke-14 ke-15 ada di 14 ada di 16, data ke-17 data ke-15 ada di 17. Sehingga data ke-14-nya adalah 16 tambah 0,4 dikali 17 kurang 16. Peroleh 16 tambah 0,4 dikali 1. Maka 16 tambah 0,4. 16 tambah 0,4 adalah 16,4. Ya, kita lihat contohnya data tunggal berbobot. Nilainya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 13, 15, 14, 11, 6, 4. Tentukan desil 7 dan desil keempat. Kita cari FK-nya dulu. 7, 7 tambah 13, 20. 20 tambah 15, 35. 35 tambah 14, 49. 49 tambah 11, 60. 60 tambah 6, 66. 66 tambah 4, 70. Berarti datanya ada 7, 70. Maka kita cari D7. Nah, X7 N tambah 1 kali bagi 10. N-nya 70 berarti 7 kali 71 per 10. 7 kali 71 berarti 497. Jadi dibagi 10 49,7. Sehingga D7-nya adalah X49 tambah 0,7 dikali X50 dikurang X49. X49 sama 50 ada di 6.
Berarti 49 sama 50 sama ada di 6, maka diperoleh 49 ada di 6, 50 ada di 7 ya. Nah, 49 batasnya sampai 9 ya, maaf. Jadi D7-nya sama dengan 6 tambah 0,7 dikali 7 kurang 6. 6 tambah 0,7 dikali 7 kurang 6 1. 6 tambah 0,7 sama dengan 6,7. Itu dia desil ke 7. Sedangkan untuk desil keempat, X4 kali 71 dibagi 10, 4 kali 7, 28, berarti 284. Berarti 284 per 10, maka diperoleh 28,4. Sehingga D4-nya adalah X28 tambah 0,28 dikali X29 dikurang X28. 29 sama 28 ada di sini, ada di 5. Berarti dua-duanya sama. 29, 30, 31 seterusnya ada di sini. 28 juga di sini ya. Maka X28 sama dengan 5 ditambah 0,4. X29-nya 5. X28-nya juga 5. Sehingga diperoleh 5 ditambah 0,4. 5 kurang 5 jadi 0. 5 tambah 0,4 kali 0 jadi 0. Maka 5 tambah 0 sama dengan 5. Itulah desil keempat. Kita coba desil data kelompok. Nah, untuk mencari letak desil data kelompok, kita cari dulu letaknya dengan rumus DI sama dengan IN per 10. I-nya bisa diganti dari 1 sampai 9, N-nya jumlah datanya. Nah, untuk menggunakan rumusnya, DI sama dengan TB ditambah IN per 10 dikurang FK per FD dikali P. TB-nya tepi bawah kelas desil, N-nya jumlah frekuensi, FK-nya jumlah frekuensi sebelum kelas desil, FD-nya frekuensi kelas desil, P-nya lebar atau panjang kelas. Kita coba contoh soalnya dalam bentuk data kelompok, data dari nilai matematika 64 siswa dalam tabel distribusi frekuensi seperti berikut. Yang ditanya desil ke-7, jadi kita cari dulu FK-nya. FK-nya sama dengan 7 tambah 12, 19 tambah 11, 30. 30 tambah 17, 47, 47 tambah 5, 52, 52 tambah 4, 56, 56 tambah 8, 64. Nah, jadi kita cari dulu kelas desil, D7 sama dengan 7 per 10 kali 64, diperoleh 448 bagi 10, berarti 44,8. Data 44,8 ada di kelas ini yang D7, kita coba rumusnya dulu, tapi bawah tambah 7 per 4N dikurang FK per FD dikali P. Nah, jadi kita cari dulu semuanya, tapi bawahnya. Nah, FK, FD-nya sama panjang kelasnya. Nah, ada di kelas 44,8. 44,8 itu ada di sini. Di 68 sampai 73. Maka tepi bawahnya 68 kurang setengah diperoleh 67,5. Panjang kelasnya hitung aja. 68, 69, 70, 71, 72, 73. Maka panjangnya ada 6. Kemudian frekuensi desilnya ada di 17 sejajar, kemudian naik satu tingkat. Sebelum dia jumlahnya FK-nya itu FK-nya. Maka kita masukkan D7 sama dengan tepi bawah 67,5 ditambah 7 per N per 4. Ambil aja dari atas 44,8. FK-nya 30. FD-nya 17 dikali 6. Diperoleh 67,8. 48,8 dikurang 30 diperoleh 14,8 kali 6. Jadi 88,8 dibagi 17. Sehingga 67,5 ditambah 88,8 bagi 17 diperoleh 5,22. 5,22 ditambah 67 diperoleh 72,72. Berarti desil ke-7-nya adalah 72,72. Kita lanjut contoh berikut. Perhatikan gambar berikut ada histogram desil ke-6 dari histogram di atas. Nah, jadi yang pertama kita jumlahkan dulu datanya. 4 tambah 8, 12, 12 tambah 7, 19, 19 tambah 10, 29, 29 tambah 5, 34, 34 tambah 4, 38. Berarti ini sekaligus FK-nya ya. Jadi datanya ada 34, 38. Maka kelas D6-nya adalah 6 per 10 kali 38. 6 kali 38, 228 bagi 10 berarti 22,8. Nah, rumus D6 itu adalah tepi bawah tambah 6 per 10N dikurang FK per FD dikali P. Nah, kita cari dulu kelasnya. Kelasnya 22,8. Berarti ini masih 19,29. Berarti ada di sini 69,5 sampai 79,5. Tepi bawahnya tetap karena histogramnya menggunakan tepi bawah. 69,5. Kemudian kelasnya itu ada di 70 sampai 79. 70 sampai 79 ada berapa? Ada 10 angka. Maka P-nya sama dengan 10.
Nah, jadi FK-nya ada di 19, kemudian F desilnya ada di 10. Nah, jadi kita masukkan ke rumusnya, TB-nya 69,5, 6/10N 22,8, ambil dari atas langsung. FK-nya ada 19, FD-nya 10, P-nya 10. Berarti 10 sama 10 bisa saya coret, hasilnya 1. Maka 69,5 tambah 22,8 kurang 19 diperoleh 3,8. Maka hasilnya 69,5 tambah 3,8 adalah 73,3. Jadi desil ke-6 dari histogram tersebut adalah 73,3. Baik, demikian penjelasan tentang desil. Nah, moga-moga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.